tidak ada the enabling environment atau ekosistem yang di-create oleh penguasa agar anak-anak dari kecil sudah mulai mencintai sains dan teknologi, yang memunculkan orang-orang untuk menjadi inovator. Kalau kita melakukan riset, pertama dana risetnya juga kecil pakai banget. Kita perlu pemimpin yang tahu persis bahwa investasi untuk saintek itu bukan investasi bodong. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di talk show Gagasan Progresif. Kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Sains dan teknologi akan selalu lekat dengan peradaban manusia. Nah, saintek memiliki ruang dan berkembang dari masa ke masa. Lantas seperti apa perkembangan saintek di Indonesia? Benarkah saintek kita tertinggal? Bahkan dianaktirikan negara lantaran dianggap tak populis. Sudah hadir bersama dengan kita kawan progresif, seorang penulis Hamid Basyaib dan anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Tri Mumpuni. Selamat datang di Gagasan Progresif, Bang Hamid dan Terima kasih sudah diundang. Ini bener nggak nih Bu? Dijuluki perempuan listrik, masuk daftar The World's 500 Most Influential Muslim 2021, bahkan pernah menerima beberapa penghargaan dunia. Ibu Puni juga terkenal dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang membantu desa-desa terpencil mendapatkan akses listrik. Nah, Bu Puni boleh dong cerita sedikit sebenarnya apa sih mikrohidro itu dan perjalanannya seperti apa? Boleh Bu cerita? Menarik ya, ini diawali sebenarnya tahun 90. Bagaimana mikrohidro ini sangat penting karena dia menghasilkan listrik di daerah yang sangat terpencil, tidak ada akses dari PLN, akses energi listrik gitu ya. Padahal kalau kita bicara ekonomi, listrik itu adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Jadi omong kosong kalau kita bicara ingin membangun desa agar lebih baik segala macam, tapi kita nggak menyediakan listriknya atau energinya gitu ya. Nah, kalau bicara mikrohidro, Indonesia itu punya 75.000 megawatt. Ya, biar nggak bingung gambarannya seperti apa, rumah tangga miskin itu hanya 450 watt atau volt ampere, kecil banget. Sementara yang kita bangun tuh kecil, seujung kuku gitu loh. Karena memang kebutuhannya juga kecil dan kita membangun sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada. Sebetulnya hal yang tidak terlalu sulit kalau kita bicara teknologi itu karena memang ini umurnya kan sudah 100 tahun sebetulnya. Diawali dengan kincir air dulu Pak ya. Bicara science and technology itu bicara manusianya. Bagaimana membawa teknologi itu sedekat mungkin dengan kemampuan masyarakat. Sehingga kalau pemerintah investasi untuk memperkenalkan teknologi mikrohidro, solar PV, misalnya biomass, apapun gitu, itu akan berkesinambungan dan betul-betul bisa memberikan dampak yang baik serta tidak pemborosan uang APBN atau APBD. Saya selalu bilang, yang namanya pembangunan itu adalah tools atau alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Sayangnya pelaku pembangunan yang sering disebut sebagai birokrasi ini tidak semuanya, tapi sering saya temui di lapangan bahwa birokrasi menganggap pembangunan itu adalah means ya, untuk mengeluarkan uang. Itu berarti sudah 30 tahun berjalan, sejauh ini sudah ada berapa 82 titik? lokasi. 82 lokasi ya. Dan itu mandiri dari, ya Bu? Dari 75.000 potensi itu udah berapa? Oh kecil banget Pak, karena yang kita bangun, saya yakin kok masih sekitar 2 mega, 4 mega ya. Karena yang kita bangun itu adalah kebutuhan desa yang sangat kecil. Padahal kita hanya membangun 5 kilowatt, itu artinya 5.000 watt.
Itu orang Jakarta, satu rumah itu pun Nggak kurang. sampai, iya. Itu dibagi untuk 50 kakak. Itu wow, Bu Uni ini besar sekali 82 titik, tapi kan apakah ada orang-orang lain yang seperti Bu Puni ini? Bagaimana Bu Puni ini nanti untuk melanjutkan Atau mengkader kedepannya? orang-orang supaya ada banyak Nah, Bu Puni. itu saya sadari ya. Kemudian saya punya kesempatan, sekali lagi punya kesempatan masuk ke dalam sistem di tahun 2014. Pak Jokowi di periode pertama itu kan waktu itu saya menawarkan itu ke ESDM. Sehingga program yang kami buat itu namanya Patriot Energi. Bentar, tapi sebelum 2014 Anda sudah sekian tahun kan Iya, melakukan. Sudah berapa tahun? Dari tahun 90 kan? iya, sekarang udah 30 tahun lah. Jadi baru 24 tahun kemudian Anda menawarkan ini sebagai program. Oh enggak, menawarkannya sudah lama. Enggak Tapi diladenin. tidak diladenin. Oke, berarti baru diakomodasi oleh pemerintah itu 24 tahun kemudian. Diakomodirnya itu bukan sebagai membangun. Yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah mereka membangun tetap dengan proyek mereka tapi sustainable. Nah, kunci sustainability itu seperti apa? Yang dilakukan oleh IBK, kenapa bisa sustainable? Karena kita memprioritaskan persiapan masyarakat, menyiapkan masyarakat, termasuk organisasinya, dan sebelum kita beri teknologi itu, dia harus dilatih agar ngerti. Karena pendekatan kita pendekatan teknoantropologi. Tadi itu mendekatkan sedekat-dekat mungkin teknologi saya itu mau bahas ini, menarik sesuai sekali. dengan kemampuan rakyatnya. Plus kita beri organisasi. Kenapa perlu organisasi? Biar tertib. Kalau enggak nanti everybody on set, nobody on set gitu kan. Artinya orang harus mau bayar. Ini kayak Responsibility juga ya. kayak PLN tapi PLN level kecil. Mereka dibebaskan untuk memilih nama. Ada yang koperasi listrik, apapun, you name it lah. Yang penting ada organisasi di mana organisasi itu akan memilih operator yang nanti kita latih bagaimana memasang turbin, membongkar turbin, tahu bahwa ini nanti ada masalah, ada trouble itu mereka bisa memperbaiki. Dan biasanya pada saat pembuatan turbin, orang desa itu yang sudah terpilih sebagai operator, kita ajak melihat ke bengkel. Jadi at least dia tahu. Jadi saya katakan bahwa mikrohidro ini high technology tapi user friendly. Bu, mikrohidro itu kan Ibu kan targetingnya adalah desa-desa yang sangat terpencil, yang sampai bahkan pemerintah aja tidak bisa masuk listrik ke situ. Berarti itu terpencil sekali ya Bu? Sangat Terpencil ya? Aku ambil contoh tadi kan belum selesai. Tahun 2015-14 lah ya. Kita berhasil membuat yang tadi saya sebut sebagai external activator. Yang tugasnya dia adalah nanti menciptakan internal activator. Orang-orang yang kita sebut local champion. Caranya kan harus didampingi. Saya nggak khawatir karena sudah ada Patriot Energi. Orang-orang yang kita didik 45 hari untuk punya kompetensi keteknisan sehingga dia tahu ilmunya akan bermanfaat. Punya kompetensi kerakyatan sebagai sarjana profesional tapi dia berada di sepatunya rakyat. Dia ngerti apa passion rakyat. Jadi membangunnya tuh community base ya, berbasis greget dari rakyat. Sama kompetensi kejuangan. Nah, pada saat itu jalan kaki di Papua itu 5 hari, it's okay. Ya, itu salah satu kejuangan mereka bahwa the whole Indonesia ini adalah rumahmu. Jadi nanti one day kalau kamu jadi pejabat tinggi, kamu tahu bahwa ada rakyat yang masih belum menikmati listrik, masih menderita, masih segala macam ya. Yang terakhir itu kompetensi yang paling penting, kompetensi keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, udah nangis aja deh, pulanglah gitu. Karena ada banyak, most of them gitu ya, dikirimnya daerah yang tidak ada listrik pasti, nggak ada sinyal, kadang nggak ada air bersih, susah sinyal. Karena apa? Karena masih banyak anak-anak muda, kalau dikasih stimulus yang benar, dia tuh walk the talk lah. Kalau sebagai pemimpin walk the talk, saya yakin rakyat Indonesia tuh langsung zut gitu. Unfortunately kan kita belum ketemu betul-betul pemimpin yang bisa walk the talk ya. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu. Yang diomongkan begini, kelakuannya begini. Padahal kalau dia orang beragama di negara yang penduduk, sebagian besar penduduknya itu beragama Islam gitu kan. Bahwa pemimpin yang adil itu selangkah masuk surga. Dan kenapa negara kacau balau? Karena banyak pemimpin yang tidak satunya kata dan laku. Itu yang bahaya. Jadi harapan saya mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang satunya kata dan laku.
Bu Puni juga tadi sempat membahas tentang pembangunan SDM ya Bu ya. Nah para penerus Bu Puni ini di masa depan, menurut data Bappenas tahun 2021 ini minat mahasiswa terhadap program studi sains dan teknologi untuk S1 atau D4 ini hanya 32,1% nih Bu, dibandingkan sosial dan humaniora yang mencapai 67,9%. Memangnya kalau di Indonesia itu saintek itu nggak sepopuler itu kah Bu? Tidak ada the enabling environment atau ekosistem yang di-create oleh penguasa agar anak-anak dari kecil sudah mulai mencintai sains dan teknologi, saintek. Kalau Mbak lihat TV-TV di Jepang, aku sering ya misalnya datang gitu ke sana gitu ngelihat itu isinya saintek di TV-TV itu, dari mulai yang paling sederhana lah, simple gitu. Di kita nggak ada. Terus juga terjadi pemisahan dalam pendidikan kita. Dulu zaman saya SD itu teman sekelas saya itu ada anaknya tukang cuci baju tapi ada anaknya jenderal juga. Dan mereka saling berkunjung ke rumahnya sehingga buat anak tukang cuci terkagum-kagum melihat rumah Pak Jenderal, ada TV dan sebagainya, dan dia mengatakan nanti kalau aku belajar bener nih ya aku bisa lah hidupku makmur begini. Dan buat si anak jenderal dia muncul rasa empati. Ada ya ternyata ya bangsaku yang hidupnya masih seperti ini. Dan itu tuh mixture itu ada. Terus kemudian Mbak lihat sendiri sekarang orang itu dididik untuk mengejar materi. Itu aku prihatin banget ya. Thanks God gitu bahwa anak-anak patriot itu paham banget bagaimana kamu di situasi yang sangat kapitalistik seperti ini tapi kamu tidak menjadi kapitalis. Tapi boleh kamu menjadi kaya tapi juga kekayaanmu itu memberikan benefit dan manfaat buat orang-orang banyak yang memerlukan. Sekarang ini yang populer tuh orang menjadi YouTuber, ya toh. Terus bikin apapun juga karena secara nyata instan itu langsung ada duitnya gitu loh. Sementara kalau kita melakukan riset, pertama dana risetnya juga kecil pakai banget. Saya setuju sama beliau. Jadi bahkan saya berpikir sebaiknya pemerintah ini kalau ngasih beasiswa dikurangi, diminimumkan saja yang buat ilmu sosial. Yang diperlukan itu ilmu-ilmu natural ya, bukan ilmu eksakta. Ini banyak ilmu dasar, sekali Bang. Ilmu dasar. Jadi fisika teori misalnya ya, kimia, matematik gitu. Nah, saya kira pemerintah harus punya policy yang jelas tentang ini. Sebenarnya yang proyek Bu Puni ini bukannya proyek IPTEK sebetulnya. Lebih luas dari IPTEK sebetulnya bagian kecil saja dari proyek sosialnya atau proyek budayanya atau proyek kemanusiaannya kalau ceritanya tadi ya. Dan filsafat dasarnya menurut saya bagus sekali, yaitu bahwa yang dikembangkan itu adalah teknologi yang dekat dengan kehidupan real masyarakatnya. Sehingga ini dampaknya jauh. Tadi soal pemeliharaan, mereka nggak cemas lagi karena udah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sehari-hari, maka aspek maintenance dari teknologinya itu otomatis juga jalan sendiri karena bagian dari kehidupan nyata mereka, kan gitu Bu. Nah, saya kira pengalaman yang cukup panjang dari Bu Puni ini bisa distrukturkan sehingga bisa diduplikasi dalam skala yang lebih luas lagi. Kalau tadi disebut bahwa potensi kita adalah 75.000 megawatt, itu sesuatu yang mustahil Anda capai sendirian atau Anda pakai 20 lagi seperti Bu Puni tetap kurang tuh. Karena itu harus dilipat gandakan dengan eskalasi. Teknologi itu harus diluted. Itu diluted. Ya, bersenyawa dengan sosial dan budaya kehidupan rakyat setempat. Nah, saya kembali kepada anak patriot tadi. Patriot Energi itu kan para engineer di yang term pertama, kita hanya bisa ngirim 100 orang ya. Karena kemampuan pembiayaan juga tentunya. Satu anak itu perlu sekitar 200 juta untuk terbang dari tempat dilatih ya, terus dari Jakarta misalnya ke Papua, bolak-balik gitu. 200 juta rupiah diperlukan. Ya, terus itu dipakai juga untuk biaya hidup dia di sana, mencari potensi energi terbarukan sampai nanti bisa dibangun menjadi listrik ya. Harapannya kan begitu.
Terus juga biaya hidup dia, transportasi di Papua tuh mahalnya ternyata luar biasa. Nyewa kapalnya sampai 5 juta gitu loh. Nah, ini kan pisau bermata dua. Satu sisi anak muda yang saya bilang krem de la krem ya, karena dia diseleksi sungguh-sungguh gitu untuk bisa menjadi patriot energi. Yang daftar aja waktu itu 3.600, yang terpilih hanya 90 anak. Wow. Bisa dibayangkan gitu ya. Luar biasa kan? Nah, pada saat mereka berada di desa, itu mereka akan tahu persis berada di ground zero. Papua nggak suka sekolah, mereka suka sekolah. Kakak saya ingin belajar, kakak guru. Baru belajar jam 7 masuk, jam 9, kakak kami lapar gitu. Kita kan kaget tuh, dia bilang, kenapa? 3 hari nggak makan. Jadi jangan kaget, stunting segala macam itu luar biasa. Nggak makan karena memang nggak ada yang dimakan. Dulu rakyat bisa makan sagu. Nah, ini perlunya ilmu sosial dan budaya itu ya. Makan sagu sehingga dia bisa survive. Pengen ikan tinggal ngambil di sungai. Semua tiba-tiba harus berasisasi. Harus makan beras dikirim raskin. Kalau raskinnya telat, mereka makan apa? Karena penghilangan kultur untuk mampu memenuhi kebutuhan makannya sendiri itu diseragamkan oleh what so called birokrasi. Padahal itu hasil akumulasi ratusan tahun ya. Exactly. Sampai sebuah masyarakat memilih makan tertentu, bukan makan yang lain. Itu ratusan tahun. Itu rasionalitasnya tinggi banget Ya. bahwa dia memilih itu dan itu ada di daerahnya. Tiba-tiba sekarang kadang-kadang itu ya, saya mengatakan bahwa kita tuh dosa besar gitu. Sebagai intelektual yang tidak paham dengan konteks lokal dan kita kurang menjaga kesetimbangan. Nah, ini nggak boleh. iya. Padahal kita harus tahu carrying capacity. Jadi Pak, tetap diperlukan ilmu sosial dan budaya. Maksud saya, Kembali ke sana. tentu saja perlu ya. Yang jauh lebih kita butuhkan sebagai bangsa itu adalah ilmu-ilmu natural sciences itu. Karena dari Bukannya ilmu sosial ini skill sebetulnya, bukannya science. Pak, ilmu dasar. Saya lebih Ilmu dasar, ya. Kita udah sebut kemarin ya pure science yang pernah digagas Pak Habibie dulu. Risetnya itu kita bahas kemarin. Risetnya lama, susah, hasil segeranya nggak didapat. Hasilnya didapat 30 tahun lagi. Harus Siapa yang begitu. tahan gitu. Iya. Nah itu nggak benar kalau bangsa Nah, mau penguasa yang nggak sabaran dan pengen populis kan susah nih. Ini dia kan maunya Pak, kita itu segera. kekurangan ya. Kekurangan 6 juta engineer. Bapak bisa bayangkan. membicarakan tentang itu, Bu. 6 juta engineer dengan rasio penduduk, wilayah dan sebagainya ya. Dari ITEK itu sebenarnya banyak sekali yang dihasilkan. Tidak hanya teknologinya itu saja, tapi dari tadi ada sosialnya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, dengan anak-anak pintar ini yang ikutan lomba di mana-mana secara teori mereka menang di mana-mana kayak gitu. Tapi di anak-anak muda ini mereka kok tidak pernah bikin inovasi ya? Tadi kembali kepada ekosistem. Kita belum mampu menyediakan ekosistem yang memunculkan orang-orang untuk menjadi inovator. Terus kita tidak menyediakan infrastruktur yang cukup untuk orang bisa melakukan riset dengan baik. Apapun lah, mau dibantah apapun. Dulu Pak Habibie itu kurang apa coba? Ya nggak Pak? Semua dikirim biar bisa bikin pesawat. Pokoknya semua ilmu-ilmu yang hebat. Semua hanya heboh dan sibuk menyiapkan mereka pergi, tapi mereka lupa. Tidak menyiapkan pada saat mereka sudah dapat ilmunya, pulang, itu harusnya infrastrukturnya ada. Aku tuh sedih pakai banget ketemu 55 engineer kita yang jagoan di Boeing di Seattle. Kita cuma berhayal gitu ya, aduh ya Allah, seandainya 55 orang itu disediakan ekosistem dan infrastruktur yang benar, kita menjadi negara yang kaya raya. Jadi dia tidak membuat untuk Boeing tapi untuk Indonesia. Dan suamiku tuh sempat bercucuran air mata. Waktu dia ke Afrika, ngelihat Embraer itu loh, buatan Brasil. Itu harusnya IPTN itu bisa itu loh. Karena itu hampir sama, Pak. Betul, waktunya bersamaan. Pengembangannya antara IPTN Bandung kita dengan Embraer. Sekarang Embraer bikin pesawat tempur segala. Iya, Embraer tuh wah di Afrika tuh kan ini ya, apa namanya terbang misalnya dari Kenya Shuttle, ke yang deket-deket yang kayak shuttle. Kita ini sebetulnya
perlu banget negara kepulauan. Perlu banget negara kepulauan, kita harusnya benar, Pak Habibie itu sudah benar sebelum mengembangkan itu. Itu persis terjadi zaman era Habibie ketika Habibie berlawanan dengan teknokrat ekonomi. Kan diejekin terus tuh. Satu, orang negara masih negara agrikultural kok, pertanian kok mau bikin pesawat. Pesawat kan teknologi tinggi. Ya. Makanya suatu kali pesawat kita ditukar, dibarter sama beras ketan dari Thailand. Ingat nggak? Iya. Itu jadi bahan tertawaan banyak ahli. Ahli loh. Yang ngomong ini para profesor ekonomi intelektual. Diejek habis-habisan. Oke lah, pesawat dianggap sebagai terlalu tinggi. Terlalu tinggi misalnya. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi ya. Atau ada 1-2 negara. Biodiversity kita. Keanekaragaman hayati kita. Dan itu kalau dikasih perhatian yang sungguh-sungguh, dikasih periset yang di-equip dengan baik, kita tidak akan bisa ditandingi oleh negara lain. Karena negara lain nggak punya. Jangan sampai, maaf nih, justru bahan dasarnya dari kita ekspor bahan mentah harganya murah, ya, pulang ke sini harganya mahal. Jadi misalnya hutan. Kita hutan tropis terbesar kedua di dunia ya, setelah Brazil. Lah, hutan tropis yang besar itu kan bukan sekedar menjadi paru-paru bumi, tentu saja ya. Dalamnya apa kan? Dalamnya biodiversity-nya. Dan itu kan sudah terjadi, Bu. Sudah lama heboh. Ada perusahaan-perusahaan Malaysia ngambil aja bahannya lalu dipatenkan dan seterusnya. Belum biota laut. Kembali pertanyaannya, pihak yang paling punya sumber daya untuk mengelola ini semua atau mengeksploitasi semua, kok kelihatannya sama sekali tidak optimal ya. Boleh saya share ya. Tahun 92 saya ke Costa Rica. Di sana itu saya melihat banyak sekali kupu-kupu. Ngapain gitu ya. Saya nggak ngeh. Ternyata saya kan pulang 96, saya bikinlah gitu ya. Saya menternakkan kupu-kupu, tapi kan kecil. Ternyata bisnis kupu-kupu di dunia ini 150 juta US dollar nilainya. Dan Costa Rica itu paling besar menikmati hasil itu. Jadi di dunia ini banyak sekali yang namanya butterfly garden. Ya alhamdulillah ya, saya punya kesempatan di Kanada ada, di Amerika itu ada beberapa tempat, di Inggris ada, pokoknya di banyak. Airport Singapura aja ada, di Changi. Jadi yang dijual tuh apa coba? Kepompongnya. Kepompong itu menetas dalam 2 minggu. Jadi begitu kita breeding gitu, begitu jadi kepompong, langsung dibungkus, dikirim. Bayangin kalau $3 saja, itu kali berapa? Ribuan jutaan. Makanya 150 juta US dollar itu sangat make sense gitu. Ya, nah tapi kalau dari Bu Puni sendiri, biar kita nggak ketinggalan nih Scientech-nya, itu apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Karena mungkin sering kali begitu ya, Scientech Indonesia ini dipandang sebelah mata gitu, karena anggapannya nggak populis nih kayak gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana pemerintah memposisikan diri? Kita perlu pemimpin yang tahu persis bahwa investasi untuk Scientech itu bukan investasi bodong yang bisa langsung hari ini terus besok jadi, enggak. Dia harus orang yang punya visi. Dan kamu harus betul-betul meletakkan fondasi ya, ilmu dasar yang benar, Scientech kalau kita bilang, yang nanti itu baru kita nikmati 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Tuh pertama menurut saya. Terus yang kedua, harapan saya sih di dalam konteks Scientech itu dapat pemimpin yang tahu persis bagaimana menciptakan ekosistem yang membuat anak-anak muda itu bergairah ya, untuk memanfaatkan local resources yang kita punya, keanekaragaman hayati, apapun lah, sehingga nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat tapi jangka panjang untuk negara kita. Itu yang saya pikirkan, itu orang yang mampu melihat visi ke depan sebagai bangsa ini, apa yang kita raih. Saya mau menggarisbawahi pemimpin yang berpikir jangka panjang tadi, yang memikirkan hasil 25 tahun, 30 tahun lagi
ini mestinya begini, Bu. Mereka jangan kira ya bahwa dia mulai nol sekarang baru 30 tahun kemudian hasilnya. Prosesnya ini kan sendiri sudah rewarding. Sudah ada hasilnya juga. Prosesnya itu sendiri rewarding dalam banyak hal, Pak. Rewarding dari segi ekonomi, rewarding dari segi intelektual. Manusia juga kan perlu Betul, berkembang. berkembang, berpikir. Manusia yang pikirannya berkembang kan lebih happy, lebih Ya. bersemangat dalam hidup dan seterusnya gitu. Dan employment juga pasti saya Iya, yakin itu jadi- akan ada gitu. Jadi mestinya para pemimpin itu juga berpikirnya begitu dan jangan kira dari 0 ke 30 gitu. Bang Hamid, nah Bang Hamid ini sebagai penulis membongkar pikiran Ganjar, Saintek ini kan jadi salah satu visi misi Ganjar Mahfud ya Bang Hamid untuk mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Nah apa saja nih yang dapat dilakukan Bang Hamid? Saya kira Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang saya juga kenal pribadi itu mereka benar-benar menyadari kalau soal ini. Tinggal kesadaran semacam ini harus diterjemahkan jadi policy, itu yang penting buat suatu negara ya. Bukan hanya visi tapi operasional nggak visinya gitu, operable nggak dan bagaimana cara mau. Jadi harus jadi bagian dari integral dari kehidupan. Kayak gini lah, kalau di dalam kesenian itu ya, misalnya masyarakat Bali di beberapa wilayah tertentu, itu kesenian itu tidak berjarak dari kehidupan masyarakat. Embedded. Embedded. Karena itu Anda lihat di Bali nggak bakal mati itu tarian ini, tarian itu nggak ada jalan untuk mati. Karena apa? Orang mereka bukan ngelihat itu sebagai kesenian kok. Mereka lihat itu sebagai bagian dari kehidupan mereka yang normal gitu. Belajar gending segala macam itu kan dari kecil sudah di Banjar atau di Pendopo itu loh. Kecuali begini, kecuali ada proyek tertentu ya yang memang dibikin dengan cara tertentu. Nah itu bisa. Saya tuh orang yang paling seneng melihat bagaimana ekosistem itu. Jadi Bapak benar mengatakan integral ya. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Jadi yang tadi katakan embedded itu loh Mbak. Kayaknya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Itu support dari seluruh bangsa ini juga berkurang. Pasti nanti ada suara yang sinikal ya. Siapa orang-orang yang mengelilingi pemimpin kita itu? Itu yang harusnya betul-betul ya kita harapkan, kita suarakan dengan cara kritis. Bahwa orang itu yang punya visi yang besar untuk negeri ini. Jadi kolektif, desired future. Kalau saya lihat ya, jadi masa depan itu mau seperti apa yang betul-betul diinginkan oleh kita sebagai bangsa, diwakili oleh kaum intelektual yang paham benar dengan kehidupan rakyat. Terus yang kedua, ini penting banget, harus ada yang namanya kesetimbangan dinamis. Saya kalau nggak terjadi, ngawur, nanti nggak ada yang namanya pembangunan itu memerlukan daya dukung ya, perlu kan daya dukung environment itu harus jadi masuk dalam taking into consideration jadi bahan pertimbangan kalau kamu tidak merusak alam. Terus yang ketiga ini membawa kebermanfaatan, diukur terukur bener gitu loh buat nanti setelah sekian tahun ini manfaatnya sekian itu tuh bisa dihitung. Dan itu bisa, terus, secara teknis bisa mudah, betul. Bisa sekali Yang terakhir harus mampu mengendalikan imajinasi ini. Soalnya kalau imajinasi itu gelandrah bahasa Indonesia nggak ada itu gelandrah, kemana-mana nggak jelas itu. Ngelantur ngidul. Ngelantur, imajinasi yang ngelantur itu bahaya dan saya melihat bahwa memang orang-orang yang kemudian imajinasinya ngelantur itulah yang menjadi hambatan sebagai bangsa kita. Ya kayak di negara-negara maju itulah. Di Amerika, di Inggris itu setiap tahun ada presidential lecture. Misalnya dulu manggil Pak zaman Clinton kalau nggak salah ya, manggil Stephen Hawking. Sehingga itu juga ada efek sosialnya, yaitu masyarakatnya atau rakyatnya itu mengerti pesan ini bahwa negara saya ini memperlakukan atau melihat ilmu itu semulia ini loh, setinggi ini loh. Nah jadi itu tadi yang disebut ekosistem itu bukan sedikit banyak terbentuk. Karena itu sekaligus kan social message ya dari penguasa, dari pemerintah. Pesan sosial bahwa, hai rakyatku, ini loh
yang hal-hal yang saintifik itu penting, makanya kami biayain. Wow, pembicaraan luar biasa. pembicaraan hari ini tidak hanya ngomongin tentang sains tech aja, tapi juga ada Tapi pendidikannya, ada SDM-nya, dan Bu Puning, gelandrang. dan seru-seru banget. Tapi pasti harapannya adalah kita optimis lah ya ke depannya, kita saling membantu satu sama lain. Untuk menutup perbincangan kita hari ini, nah menurut Ibu dan juga menurut Bang Hamid, apa sih pentingnya kita terus menyuarakan gagasan progresif untuk masa depan saintek Indonesia yang lebih baik? Kesimpulan pendek 1 menit saja, silakan dari Ibu dulu. Saya melihat bahwa bangsa yang memperhatikan saintek itu adalah bangsa yang mampu menyongsong masa depan, yang menyiapkan masa depan dia dengan baik. Karena disitulah sebetulnya kunci dari ilmu pengetahuan yang akan terus menopang kehidupan manusia. Saya kira itu yang paling penting. Ilmu pengetahuan itu adalah sarana, alat yang paling andal, yang paling kuat pengaruhnya untuk pembangunan atau kemajuan suatu bangsa. Nggak ada yang lain, nggak jelas. Itu aja sebetulnya. Jadi itu ya penting sekali yang harus disadari oleh pemimpin kita. Terima kasih Bang Hamid dan Bu Puni. Tentunya sains dan teknologi ini menjadi kunci serta pondasi kemajuan bangsa, karena dengan saintek kita akan memiliki kekuatan untuk merubah dunia dan membentuk masa depan lebih baik. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Dea Gita, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bu.